Masuki acara yang keenam, yaitu pengarahan khutbatul arsh yang akan dibawakan oleh Ketua Yayasan sekaligus sebagai pimpinan Pondok Pesantren DDI Bukit Cendrawasih Nabire. Dalam hal ini Al-Mukarram Dr. Handus Kyai Haji Muhammad Darwis. Kepada beliau kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Komite Madrasah Sanawiyah DDI Bukit Cendrawasih beserta seluruh jajaran pengurus, yang saya muliakan para pembina Pondok Pesantren DDI Bukit Cendrawasih, yang saya muliakan para guru-guru asatidzah yang selama ini bersama-sama dengan kita untuk berjuang bersama memberikan pendidikan kepada anak-anak yang diamanahkan kepada kami. Yang saya muliakan dan hormati para orang tua santri angkatan pertama, angkatan kedua, dan alhamdulillah angkatan ketiga. Anak-anakku, santri putra, santri putri yang saya cintai, alhamdulillah tidak ada yang tidak bisa kita kerjakan kalau kita bersatu. Sebelum saya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan pada pagi hari ini, maka saya memohon perwakilan dua santri beserta dengan walinya untuk ke depan, yang akan disematkan pakaian batik Pondok Pesantren DDI Bukit Cendrawasih yang menandakan secara resmi Bapak Ibu secara simbolis memakaikan baju batik Pondok Pesantren DDI Bukit Cendrawasih dan diserahkan ke saya. Saya akan terima dan ini menjadi amanah bagi saya dan seluruh pembina untuk memikul tanggung jawab yang insya Allah berat, tapi kalau kita niatkan lillahi maka tidak ada yang berat. Saya mengundang yang pertama Ananda Andi Muhammad Kadafi untuk maju ke depan disertai dengan orang tuanya. Yang kedua, saya mengundang Ananda Nurul beserta orang tuanya ke depan. Ada orang tuanya Nurul? Ya, ini perwakilan satu dari kota, satu dari luar kota. Karena yang putri dari SPC. Ya, bayangkan kami tidak pernah lempar brosur ke sana, tapi hari ini alhamdulillah dari SPC 4 orang masuk di Pondok Pesantren DDI Bukit Cendrawasih. Sudah orang tuanya kajian. Kita pakai. Pakaikan butor sudah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah pada hari ini kita penerimaan santri baru, santriwati tahun 2022 angkatan ketiga di DDI Bukit Cendrawasih Kabupaten Nabire. Sebelum saya serahkan, saya mewakili semua orang tua atau wali. Marilah kita sama-sama membantu menjaga ketertiban, kedisiplinan anak-anak kita. Namun sebelum itu sedikit saya sampaikan bahwa pada saat penerimaan santri baru kemarin sudah disampaikan kepada pihak pondok atau pihak yayasan bahwa kriteria-kriteria atau peraturan-peraturan yang harus kita embang bersama itu sudah disampaikan semuanya. Terutama masalah kedisiplinan, artinya di sini ada beberapa aturan, termasuk dengan penggunaan HP. Tidak diperbolehkan membawa HP selama mengenyam pendidikan di pondok ini. Kemudian yang kedua, saya pesan kepada pengurus DDI bahwa komunikasi yang sangat penting kita laksanakan, komunikasi dua arah. Artinya begitu saya serahkan sebentar anak kami, itu artinya 1 kali 24 jam saya serahkan sepenuhnya untuk dididik, dibina, dibimbing dari segala hal, terutama masalah keagama Islam. Termasuk diantaranya adalah sholatnya, ngajinya, dengan tata krama, etika-etika sebagai seorang anak santri. Tolong itu yang terutama. Begitu juga sebaliknya, kalau seandainya anak-anak kami di sini ada kekurangan-kekurangan, ada kehilapan-kehilapan, ada kesalahan-kesalahan, tolong kasih informasi kepada kami. Barangkali mungkin kita saling bahu-membahu, saling bantu untuk pendidikan anak kita ke depan. Demikian kami sampaikan pada hari ini, kami serahkan dengan penuh keikhlasan kepada beliau. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mewakili seluruh pembina Pondok Pesantren DDI Bukit Cendrawasih secara resmi dan sebagai simbol dua santri ini mewakili seluruh angkatan ketiga, putra dan putri kami terima dengan senang hati. Berharap doa kita semua semoga apa yang dititipkan berupa amanah, kita mampu menggunakan amanah ini untuk jalan yang mudah bagi kami semua untuk sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallah. Ya, silakan. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Jadi sudah resmi semua santri yang sudah terdaftar sudah resmi menjadi keluarga besar DDI Bukit Cendrawasih. Dan sekali lagi, di DDI Bukit Cendrawasih yang paling kita utamakan adalah kekeluargaan. Di sini tidak ada kaya, tidak ada miskin, tidak ada pejabat, tidak ada, semuanya sama. Ya, semuanya sama. Dan itulah sumber kekuatan besar kita. Ya, saya sampaikan Bapak Ibu, mari cuma kita menghayal. Seandainya 3 tahun yang lalu kita tidak bergerak,
Seandainya 3 tahun yang lalu kita vakum, hari ini kita tidak akan injak tempat ini. Sekali lagi saya sampaikan, seandainya 3 tahun yang lalu kita tidak mulai berjihad di jalan Allah, maka kita tidak akan injak tempat ini. Ini gunung hutan pertama kali kita diberikan. Saya sendiri bertanya, ini bisa atau tidak? Uangnya dari mana? So, ini bukan pemerintah punya. Kalau pemerintah enak, tinggal bikin proposal jadi. Ini tidak. Alhamdulillah, 3 orang, 4 orang bergabung, 10 orang, 100. Kita tidak beda-bedakan, semuanya sama. Alhamdulillah, baru 3 tahun. Kalau hitungan kasar kita sudah menelan dana sekitar 6-7 M. Dari mana uangnya? Tidak ada yang tahu sampai sekarang. Tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Kita bangun asrama, kita bangun RKB, hitungannya sudah sekitar 6-7 M. Coba tanya diri kita, dari mana uangnya? Maka kita akan bingung semua dari mana. Tapi kenapa bisa jadi? Karena kita semua yakin bahwa Allah Maha Kaya dan kita berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi malam saya kumpul anak-anak. Habis sholat Isya saya kumpul mereka yang baru-baru. Saya tanya, di antara kurang lebih 100 anak, saya tanya, siapa di antara kalian yang sholat 5 waktunya sudah tidak putus-putus? Alhamdulillah, dari kurang lebih 100 anak yang angkat tangan cuma 1. Saya ulang Bapak Ibu, ini fakta, bukan saya bikin-bikin Bapak Ibu. Saya bikin-bikin fakta ini. Dari kurang lebih 100 anak saya tanya, siapa di antara kalian yang diperhatikan sholatmu oleh orang tuamu sampai engkau tidak pernah meninggalkan sholat? Yang ngangkat tangan, alhamdulillah. Saya ucapkan alhamdulillah karena masih ada 1. Seandainya tidak ada yang 1, saya baca na'udzubillah. Tapi untung masih ada 1. Apa artinya Bapak Ibu? Hati-hati Bapak Ibu, anak itu amanah yang dititipkan Allah kepada kita. Begitu mereka balik tidak sholat, biar bapaknya sholat bagaimanapun banyaknya, biar bagaimanapun khusyuk, sholat ibunya, Bapak Ibu masih neraka karena amanahnya belum dituntun ke jalan kebenaran. Amanah Bapak Ibu, amanah itu. Bayangkan kalau tidak dititipkan begini akan berlanjut Bapak Ibu. Padahal coba tanya, saya tanya kemarin, jangan saya tanya bapaknya, anaknya dulu saya tanya. Percaya neraka? Percaya. Percaya surga? Percaya. Yang mau masuk neraka angkat tangan, tidak ada yang mau. Begitu saya bilang yang mau masuk surga angkat tangan, semuanya angkat tangan. Lalu bagaimana masuk surga kalau tidak sholat? Padahal Nabi mengatakan as-sholatu miftahul jannah, sholat itu kuncinya surga. Bagaimana kamu mau masuk surga kalau tidak sholat? Dan ketika mereka tidak sholat, bukan cuma anak-anak kita yang akan menjadi penghuni neraka, kita pun orang tuanya yang tidak memperhatikan sholatnya anak juga neraka. Maka tadi malam saya sampaikan, hari ini ikrar, malam ini berjanji di hadapan Allah, di rumahnya Allah, tidak lagi meninggalkan sholat. Kalau engkau cinta kepada orang tuamu, kalau engkau tidak ingin orang tuamu masuk neraka, hari ini berjanji tidak lagi ninggalin sholat. Dan alhamdulillah semuanya berjanji. Aman sudah Bapak Ibu, ya, aman.
Dan Bapak Ibu saya sampaikan, kalau sudah 1 bulan 2 bulan di sini, tidak usah khawatir 5 waktunya. Tahajudnya saja mereka bangun. Awal-awal tahajud saya bangunkan jam 3. Sekarang setengah 4 tanpa dibangunkan sudah ada kurang lebih 20 santri putri dan kurang lebih 10 santri putra yang sudah terbiasa bangun untuk tahajud sendiri. Itu gambar kalau tahajud yang sulit saja mereka mau lakukan, jangan khawatir dengan yang 5 waktu. Apa artinya? Ketika Bapak Ibu menitip anaknya di sini, aman, sudah surga itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena sholat sudah istiqomah. Yang kedua, ngaji. Di sini yang disampaikan tadi, perwakilan orang tua tidak boleh bawa HP. Kalau tidak ada HP, sibuknya cuma apa? Olahraga, tidur, mengaji, belajar. Ya. Maka saya sampaikan yang tadi 5 orang itu, yang alhamdulillah 1 tahun sudah tembus 5 juz. Ya. Jadi sini kita wajibkan di madrasah sanawiyah cuma diwajibkan kelas 7 wajib hafal juz ammah. Kelas 8 wajib hafal 1 juz 29. Kelas 9 wajib hafal 1 juz 28. Tapi anak-anak yang 5 ini yang melebihi target. Terkadang dikasih materi hafalan 5 ayat, mereka store 1 lembar. Ya. Kenapa kita tidak pakai standar tinggi, yang rendah-rendah saja? Ya, tapi kalau ada yang berprestasi silahkan. Saya kasih mereka materi 3 ayat, mereka datang, Ustadz saya mau store 10 ayat, silahkan, bonus. Karena kalau saya pakai standar 10, yang 3 kewalahan kejar. Maka saya pakai standar rendah, 3 ayat, 3 ayat, 3 ayat. Tapi kalau ada yang mau menyetor lebih silahkan. Alhamdulillah kita bersyukur, anak-anak kita selain 5 sudah ada beberapa yang sudah tembus 3, 4. Dan ini yang sudah tembus sekitar 5 juz. Ya, jadi mereka juz amma, kemudian juz 29 Tabar Al-Mul, kemudian Al-Mujadalah, kemudian mulai dari Al-Baqarah juz 1, juz 2 dan terus sudah ada yang tembus 5 juz dalam hitungan saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hari ini kita bisa hadir di sini, di tempat ini yang dulunya tempat ini hutan belantara, gunung yang tidak mungkin dijamah orang. Dulu Pak, sebelum ada pondok, tanah di bawah itu terkadang ditawar-tawarkan saja, mau ambil, mau ambil. Sekarang begitu ada pondok, 200.000 per meter persegi. Berkah, jadi pondok ini bawa berkah Bapak Ibu. Saking berkahnya Bapak Ibu, baru kita ratakan sudah datang orang, datang klaim dia punya. Pak Irjani bilang bawa sertifikat, ternyata sertifikatnya kali susu, dia klaim ini dia punya. Beberapa hari yang lalu saya duduk di meja saya, ada orang datang dari bawah. Orang sini naik ke atas, langsung ke atas. Saya awasi dari jauh, dia naik lihat masjid. Ya. Saya panggil Om Kumis, Pak, cek coba mau bikin apa itu. Ditanya, dia pejabat, dia mau lihat struktur tanah tidak cocok untuk 2 lantai. Saya bilang, pejabat jalan kaki, pegang noken. Mengaku pejabat, saya ragu. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini berkah. Kenapa berkah Bapak Ibu? Ini Al-Quran sudah bilang Bapak Ibu. Jangan khawatir, jangan pernah ragu dengan Al-Quran yang bilang. Jadi fakta yang ada Bapak Ibu, ini Al-Quran yang bilang. Dan Al-Quran itu sumber kebenaran. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin.
Kalau engkau cari sumber kebenaran, maka ambil dari Al-Quran. Engkau tidak akan pernah ragu dengan kebenaran Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Lau kana ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau penduduk suatu tempat itu beriman, bertakwa, maka pasti saya akan buka pintu keberkahan. Sekarang saya tanya, di pondok ini yang tidak beriman, bertakwa siapa? Tidak pergi sholat saja dikejar-kejar. Ya. Tidak ada yang tidak sholat di sini kecuali yang halangan. Tidak ada yang tidak mengaji di sini, setiap hari mengaji. Jadi lingkungan ini lingkungan orang beriman, bertakwa. Maka saya yakin la fatahna. Ketika saya melihat pembangunan masjid ini dilaporkan, saya bilang jangan khawatir. Yang mau kita bangun bukan rumah kita. Kalau rumah saya hitung berapa saya punya gaji, berapa saya punya ini. Tapi yang mau dibangun rumahnya Allah. Dan saya yakin Allah Maha Kaya. Kalau pondok ini dari hutan kemudian bisa berubah dalam 3 tahun, maka saya yakin masjid yang ada di samping ini insya Allah dalam 1 tahun jadi. Amin. Siap? Ayo. Iya. Jadi hari ini kita jadi pegawainya Allah semua. Ya. Jangan takut kelaparan, jadi pegawainya Allah. Ya. Buktinya mana, Pak? Di pondok ini. Ini sebenarnya pondok, Pak, kita kejar-kejaran ini. Di luar ekspektasi. Pertama kita buka, coba-coba saja. Coba-coba buka angkatan pertama. Ada. Kurang lebih 50. Tahun kedua kita bilang tidak usah bikin brosur. Kenapa? Kita mau tampung anak orang di mana? Tidak pakai brosur. Bapak Ibu datang. Ternyata 2 kali lipat Bapak Ibu. Angkatan kedua 100. Mulai kelabakan. Ini Pak Irjani ketua pembangunan, harusnya larinya lari-lari kecil seperti orang SAI, sekarang lari maraton kencang. Karena kalau tidak lari kencang mati kita, Pak. Ya. Sebenarnya ada yang gampang. Ada yang gampang. Saya kemarin tadi malam saya habis tahajud, saya mikir-mikir. Oh ternyata ada yang gampang, Pak. Tahun depan kita buka pendaftaran 60 juta baru boleh masuk. Ada, Pak, di Malang itu ada pondok masuknya 60 juta. Saya punya anak mondok di Malang 5 tahun yang lalu sudah 9 juta. Saya ulangi, anak saya mondok di Malang 5 tahun yang lalu masuk 9 juta. Tidak tahu sekarang berapa. Kita tahun ini 5.500.000. Sementara Bapak Ibu titip uang 5.500.000, kemudian di uangnya ditulis secara tidak tertulis tapi tertulis. Apa tulisannya? Ustadz 5.500.000 bikin asrama ya, siapkan aliyah ya, siapkan masjid ya. Terlalu banyak ya-nya. Ya. Akhirnya yang bingung Pak Irjan, ini gimana Pak Ustadz? Gampang kalau mau tahun depan. Dan lebih enak Pak, kita pembina lebih enak. Kenapa? Dengan standar masuk pendaftar 60 juta, paling yang masuk sekitar 23 orang. Enak membinanya, tidak repot. Tapi sekali lagi, kita tidak komersil. Pondok ini tidak komersil. Kenapa tidak komersil? Saya waktu ikut muktamar DDI se-Indonesia di Samarinda, kemudian saya dapat ilmu yang saya sudah bagikan ke anak-anak semua. Ternyata ada omongannya Andre Gurutta Abdurrahman Ambuddalle yang mengatakan, makana lillahi fahuwa muttasil wa makana li ghairillahi fahuwa munqati. Semua yang diniatkan karena Allah akan berlanjut terus tumbuh, tetapi semua yang diniatkan selain Allah akan terputus. Makanya di sini Pak, semuanya ini pengurus yayasan, jangan kira Bapak Ibu digaji. Tidak ada pengurus yayasan digaji Pak. Tidak ada pengurus yayasan yang digaji Pak. Pak Haji Tahir itu bolak-balik bank urus Bapak Ibu punya.
Nggak digaji. Nggak ada digaji. Semuanya sama. Pak Irjani yang tinggalkan rumahnya tiap hari sampai sore, terkadang malam baru, tidak digaji. Kenapa? Semua kita sudah sepakat nanti gajinya minta sama Allah. Kalau minta di dunia habis. Karena saya yakin kalau ketua semua yayasan ini minta gaji, pasti pikir semua punya mobil. Semua beli mobil, rame mobil, nanti kayak ACT lagi. Ya. Oh, korupsi. Ya. Kita ternyata bayar santri dipakai korupsi yayasan. Nah, tidak ada, Pak, tidak ada yang pakai, tidak ada yang digaji. Supaya apa? Supaya sama-sama. Dan sini tidak ada keistimewaan. Saya pimpinan pondok makan antri sama dengan anak-anak. Pak Irjani ketua pembangunan di pondok makan tidak dibikinkan khusus makan. Antri. Apa yang dimakan santri itu juga kami makan di sini. Padahal bisa saja, Bude, saya pimpinan pondok, masak khusus bagi saya. Anak-anak tahu saya ayam. Bisa, Pak. Saya pimpinan, tapi tidak, Bapak Ibu. Kita tidak pikir ke sana. Kita pikir bagaimana santri bisa bahagia. Pikir makannya santri. Kalau santri sudah enak, kita ikut enak. Kalau santri makannya tidak enak, kita ikut tidak enak. Supaya merasa sama. Sebab kalau ada perbedaan, keenakan nanti sudah tidak terpikir santri. Masa bodoh, mau mati-mati, yang penting saya enak. Di sini tidak. Begitu tidak enak, Bude, jangan masak begini. Kenapa? Jangankan santri, saya saja pimpinan tidak enak. Tapi alhamdulillah sampai sekarang tidak ada makanannya Bude yang tidak enak. Ya. Bapak Ibu, ini yang kita tidak ada yang dibayar. Jadi hari ini saya sampaikan Bapak Ibu, jangan curiga lagi. Kita bayar ini kemudian berapa ketua yayasan dapat, berapa bendahara dapat berapa. Tidak ada. Semuanya untuk pembangunan. Semuanya untuk pembangunan. Saya selalu bilang sama teman-teman, tidak usah berharap. Kenapa? Biar Allah yang kasih kita. Kalau Allah yang kasih, banyak kekal. Kalau kita minta dari manusia, berharap manusia, sedikit tidak kekal. Mendingan cari yang dari Allah. Kapan dikasih? Nanti. Yang penting sabar saja, nanti. Nanti kapan? Ya saya juga tidak tahu. Kalau 10 tahun lagi kita meninggal, setelah meninggal itu baru kita dapat. Makanya saya selalu bercanda sama anak-anak. Kapan ya saya mati? Ada yang bilang, jangan Ustadz, jangan Ustadz. Enggak, saya mau cepat-cepat mati supaya dapat itu yang gaji yang belum saya terima di sini. Ada yang bilang, jangan dulu Ustadz, jangan dulu. Ya. Bapak Ibu yang muliakan. Ini selesai, Pak. Angkatan ketiga, kelas 1, kelas 2, kelas 3 aman. Kita sudah mulai kipas-kipas. Alhamdulillah sudah 3 angkatan. Tahun depan kita sudah wisuda anak SMP. Teriak lagi orang tuanya, Ustadz bikin aliyah dong. Aliyahnya enggak apa-apa, dongnya itu. Ya. Kalau juga Ustadz bikin aliyah, ya nanti bikin aliyah dong. Nah. Akhirnya kita pikir lagi, ini gimana ini? Ya. Kalau ini pemerintah punya, insya Allah kita lari kencang Bapak Ibu. Tapi saya bilang, Pak Irjani, kalau kita tidak sambung aliyah, sia-sia 3 tahun kita didik anak, begitu keluar belum matang, hilang semua. Kita punya jeripaya di sini 3 tahun. Kalau mau sukses 6 tahun, begitu mereka jadi betul, baru keluar. Kalau sudah jadi keluar, pengaruh apapun mampu mereka tolak. Tapi kalau 3 tahun saya ragu, belum kuat. Contohnya, ada Bapak Ibu. Mereka saya izinkan pulang. Sampai saya izinkan pulang, saya tanya, siapa yang izin pulang kemarin? Angkat tangan, berdiri. Siapa di antara kamu yang tidak sholat berjamaah di masjid ketika pulang? Angkat tangan banyak, Pak. Di sini berjamaah 5 waktu di masjid. Pulang sudah tidak. Saya bilang, itu kan lebih baik kamu tidak pulang. Karena kalau kamu tidak pulang, pahalamu tambah banyak.
Saya tanya, siapa yang pulang kemudian baca Al-Quran di rumah? Tidak ada yang baca. Saya bilang, itu kan kenapa saya pelit kasih kamu izin? Karena ketika kamu di pondok lebih baik daripada kamu di luar. Baru 1 hari sudah tidak berjamaah di masjid. Baru 1 hari sudah alpa baca Quran. Yang lebih parah, Pak, siapa di antara kamu yang tidak sholat ketika pulang? Ada satu yang angkat tangan. Saya bilang, kenapa tidak sholat? Di rumahku juga orang tidak sholat. Terbuka nih rahasianya Bapak Ibu. Bukan saya yang buka, itu anaknya yang buka. Oleh sebab itu tidak usah sering dibawa pulang. Di pondok ini apa yang kita tidak sediakan? Makan 3 kali tinggal nyendok saja. Teman banyak. Main kita bebaskan. Sholat berjamaah, ngaji tiap hari, pagi, siang, malam, ngaji subuh. Dan setiap ngaji, saya ajarkan mereka yang engkau baca, hadiahkan juga pahala untuk orang tuamu. Jadi Bapak Ibu mungkin 1 hari tidak mengaji, tapi nanti di akhirat Allah buka filenya. Ini filemu. Kamu, Bapak Ibu bingung. Saya tidak pernah ngaji kok ada. Itu anak-anak Bapak Ibu yang kirim itu. Di mana mereka? Di pondok. Sekali lagi saya, kalau tidak terlalu penting, tidak usah dijemput, tidak usah pulang, karena insya Allah ketika mereka ada di sini, mereka terjaga dan orang tuanya mengalir pahala untuk orang tuanya. Tapi begitu Bapak ambil, saya lepas kontrol. Begitu mereka tidak sholat, Bapak Ibu yang tanggung dosanya. Karena begitu Bapak ambil, minta tanda tangan di saya, kemudian tidak sholat, saya sudah tidak bertanggung jawab dalam waktu ketika Bapak bawa pulang. Jadi enaknya apa? Kasih tinggal. Kecuali kalau sakit. Kalau sakit ya kita punya keterbatasan di sini Bapak Ibu. Kita tidak punya kendaraan operasional yang sebenarnya sudah harus punya Pak. 3 tahun ini sebenarnya pondok sudah harus punya kendaraan operasional. Yang kasihan ada anak-anak malam sakit, kita mau pucakan siapa yang punya motor. Ya, saya berpikir ya, mungkin ke depan kita sudah punya kendaraan operasinya standby di sini. Yang kira-kira tiba-tiba ada anak yang ini, ada kegiatan-kegiatan di luar, kita sudah tidak lagi ada kita yang kita andalkan. Anak-anak lomba kasihan terkadang cuma dibonceng motor ke sana kemari. Anak-anak pergi untuk persiapan asesmen ujian di Asyafiyah, kita bonceng satu-satu, terkadang karena kurang motor kita gonceng berdua. Ketemu Pak Polisi, Pak melanggar Ustadz, mau bagaimana? Mau bagaimana Pak? Ini Asyafiyah bilang kalau terlambat kita tutup. Kita mau bikin latihan pakai komputer, tidak ada komputer, yang ada cuma di Asyafiyah. Kita bonceng ke sana Pak, terkadang guru-guru bonceng 1 orang, bonceng 2 bawa ke sana. Ya, saya ketua yayasan mikir-mikir kayaknya kita perlu kendaraan operasional. Tapi masalahnya uangnya yang tidak ada. Ada kendaraannya Pak di Hasrat Abadi, uangnya yang tidak ada. Ya. Dan di sini Bapak Ibu